Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmakusumawardani, NIM 43040250087. Jadi di sini saya akan mereview artikel yang sudah saya cari dengan tema manajemen kolbu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Akhlak Tasawuf. Jadi di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Telaah Manajemen Kolbu A.A. Jim dan Al-Ghazali serta Pengendalian Diri Harlock dalam Konflik Tragedi Kanjuruhan Malang. Penulis jurnal ini adalah Andini DKK, diterbitkan dalam jurnal Sociokunst Journal of Islamic Guidance and Counseling pada tahun 2023. Artikel ini mengintegrasikan konsep manajemen hati dari perspektif tasawuf dan akhlak dengan aplikasi pada kasus konflik nyata. Artikel ini menganalisis tragedi Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022, di mana kerusuhan pasca pertandingan sepak bola menyebabkan lebih dari 174 korban jiwa akibat faktor seperti penyemprotan gas air mata, pintu stadion yang terkunci, dan kurangnya pengendalian emosi dari supporter, penyelenggara, dan petugas keamanan. Isi utama dari artikel ini adalah membahas konsep manajemen kolbu atau pengelolaan hati sebagai solusi pencegahan konflik, dengan menggabungkan pandangan A.A. Jim yang menekankan zikir, pikir, dan ikhtiar untuk membersihkan hati, dengan Al-Ghazali yang melihat hati sebagai kerajaan nurani yang perlu dibersihkan dari nafsu melalui tazkiyatun nafas dalam tasawuf, serta teori pengendalian diri dari Elizabeth Harlock. Konsep ini dikaitkan dengan akhlak sebagai inti pendidikan moral, di mana hati yang bersih menghasilkan perilaku yang baik, dan tasawuf sebagai proses spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi sifat negatif, contohnya seperti amarah dan egoisme. Tujuan dari artikel ini adalah menganalisis bagaimana manajemen hati dan pengendalian diri dapat diterapkan untuk mengelola konflik di kalangan pihak terkait, yaitu supporter, penyelenggara, dan petugas, sehingga mencegah tindakan emosional atau gegabah yang berdampak fatal. Secara keseluruhan, artikel ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pengelolaan hati dalam kerangka akhlak tasawuf bukan hanya teori spiritual saja, melainkan alat praktis untuk resolusi konflik sosial. Seperti itu. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang fokus pada penggambaran kondisi objek penelitian, yaitu tragedi Kanjuruhan tadi, dan analisis teoritis. Data diperoleh dari sumber sekunder melalui studi literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, situs web yang resmi, dan laporan terkait tragedi yang terjadi tersebut. Proses pengumpulan data melibatkan pencatatan, pembacaan ulang, dan pengelolaan informasi untuk menjawab perumusan masalah. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara literatur tentang manajemen kolbu dari A.A. Jim dan pemikiran tasawuf dari Al-Ghazali, serta teori pengendalian diri dari Harlock, tanpa melibatkan data primer seperti wawancara atau survei langsung. Hasil utama dari analisis ini adalah menunjukkan bahwa tragedi Kanjuruhan disebabkan oleh kegagalan dalam memanajemen hati dan
pengendalian diri, sehingga memicu perilaku negatif seperti amarah berlebih dan keputusan secara gegabah. Konsep ini yaitu konsep manajemen kolbu dari A.A. Jim digambarkan sebagai pengelolaan potensi positif hati, yaitu melalui zikir untuk ikhlas, pikir untuk rasionalitas, dan ikhtiar untuk etos kerja yang terkait akhlak, karena hati yang bersih akan menghasilkan moral yang baik juga, serta tasawuf sebagai pembersih spiritual, seperti itu. Dan dari Al-Ghazali menambahkan bahwa hati adalah pusat nurani yang harus melawan nafsu seperti syahwat dan amarah, agar tidak terjadi amarah yang meledak-ledak gitu ya, untuk mencapai kesucian rohani dalam tasawuf, sehingga akhlak akan terjaga melalui tazkiyatun nafas. Dan teori Harlock melengkapi dengan pengendalian diri berdasarkan faktor internal, usia, dan eksternal lingkungan keluarga dengan menggunakan metode seperti kendali tingkah laku, kognitif, keputusan, informasi, dan retrospeksi. Kelebihan yang ditemukan dari artikel ini adalah konsep ini kuat dalam mencegah konflik karena mendorong sikap sabar, profesional, dan bijak. Misalnya, supporter menerima kekalahan dengan tawakal, petugas menghindari kekerasan berlebih. Jadikan penerapan dalam meningkatkan akhlak masyarakat dan mendukung tasawuf sebagai fardu ain untuk kedekatan dengan Allah itu lebih baik, serta memanfaatkan peran keluarga dalam membentuk karakteristik yang positif. Selanjutnya, kelemahan yang ditemukan adalah jika tidak diterapkan hati yang tidak memicu perilaku negatif seperti egoisme dan amarah yang memperburuk konflik seperti di Kanjuruhan tersebut. Kelemahan lain termasuk ketergantungan pada faktor usia. Misalnya pada orang dewasa itu seharusnya pengontrolan diri itu lebih baik, tapi juga seringkali gagal dan akhirnya menyebabkan emosional dan egoisme tadi. Dan lingkungan itu juga bisa berpengaruh karena jika keluarga tidak mendidik nilai tasawuf pada generasi muda itu rentan terhadap emosi yang tidak terkendali dan jadilah amarah tersebut. Artikel ini juga menyerati bahwa tanpa integrasi konsep ini, konflik sosial akan berulang dengan tampak parah seperti korban jiwa dan kriminalitas. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari artikel ini adalah manajemen kolbu dari A.A. Jim dan Al-Ghazali dikombinasikan dengan pengendalian diri dari Harlock itu merupakan pendekatan esensial untuk mencegah konflik seperti tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Malang pada 1 Oktober 2022 tadi, dengan membersihkan hati melalui tasawuf yaitu zikir, tazkiyatun nafas, dan melawan nafsu. Individu dapat mencapai akhlak mulia yang mendorong perilaku positif seperti kesabaran dan profesionalisme di kalangan supporter, penyelenggara, serta petugas keamanan. Peran orang tua juga dalam mendidik nilai-nilai ini untuk membentuk generasi masa depan yang lebih baik. Secara keseluruhan, konsep ini bukan hanya spiritual, melainkan praktis untuk resolusi konflik sosial dengan rekomendasi agar diterapkan secara luas guna menghindari tragedi serupa di masa mendatang. Jadi, pada intinya jika kita mempunyai emosional yang baik, pengontrolan emosional yang baik,
itu dapat mencegah seperti tragedi yang terjadi. Dan ketika kita membersihkan diri kita dengan tasawuf seperti zikir, tazkiyatun nafas, itu juga akan menghindarkan kita dari amarah dan nafsu yang berlebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.